Aku selalu mengira kesepian hanya milik mereka yang kekurangan. Hingga suatu pagi aku berdiri sendiri di rumah yang terlalu besar untuk satu hati. Lantai marmer dingin menyentuh telapak kakiku. Gaun tidur sutra yang kupakai terasa mahal namun hampa. Sementara suara jam dinding berdetak seolah mengejek sunyi yang tak bisa dibeli dengan uang. Aku seorang janda, hidup berkecukupan, bahkan berlimpah. Namun tak ada satupun kemewahan yang mampu menggantikan hangatnya kehadiran seseorang di sampingku. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa hari ketika mobil mewahku mogok di garasi justru menjadi awal dari perasaan paling jujur yang pernah menyentuh hatiku. Perasaan yang datang dari seorang montir sederhana dengan tangan kotor oleh oli, tetapi hati yang jauh lebih bersih dari hidupku yang tampak sempurna. Pagi itu, aku mengenakan blus krem sederhana dengan potongan rapi, celana bahan berwarna gelap, dan sepatu datar yang jarang kupakai. Bukan karena aku ingin tampil sederhana, tapi karena aku sedang lelah menjadi seseorang yang selalu terlihat sempurna. Rambutku hanya kuikat rendah, tanpa perhiasan mencolok, seolah aku ingin bersembunyi dari dunia. Di garasi rumahku yang luas, mobil mewah itu terdiam, tak mau menyala. Seperti hatiku yang sejak lama kehilangan arah. Aku menekan tombol start berulang kali, berharap suara mesin akan menjawab kegelisahanku. Namun yang terdengar hanya keheningan dan bunyi pendek yang menandakan kegajalan. Untuk sesaat, aku duduk diam di balik kemudi, menatap dashboard yang bersih dan berkilau. Ironis, betapa sesuatu yang mahal bisa begitu rapuh, sama seperti hidup yang selama ini kupikir kokoh. Akhirnya, aku menghubungi bengkel terdekat. Suaraku terdengar formal, datar, seperti biasa. Aku terbiasa berbicara tanpa emosi karena terlalu sering orang hanya mendengar status, bukan perasaanku. Tidak lama kemudian, sebuah motor tua memasuki halaman rumahku. Kontras sekali dengan rumah besar dan mobil yang terparkir diam itu. Dari balik helmnya, seorang pria muda turun perlahan. Kaos bengkel berwarna biru tua melekat di tubuhnya. Celana kerjanya penuh noda oli dan sepasang sepatu kerja yang tampak telah menempuh banyak jalan. Ia memperkenalkan diri dengan suara tenang, menyebut namanya Faris. Tidak ada sorot keragum saat matanya menyapu rumahku. Tidak ada sikap dibuat-buat, ia hanya tersenyum singkat, lalu langsung membuka kap mobil. Aku berdiri tak jauh darinya, memperhatikan gerak tangannya yang cekatan. Tangannya kotor, kasar, jelas berbeda dengan tanganku yang terbiasa halus oleh perawatan mahal. Namun justru di sanalah mataku tertahan. Ada ketulusan dalam caranya bekerja, seolah ia benar-benar menghargai setiap detik dan setiap baut yang disentuhnya. Ia menjelaskan kerusakan mobilku dengan bahasa yang sederhana, tanpa merendahkan, tanpa meninggikan diri. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi aku mendengarkan. Entah sejak kapan aku terakhir benar-benar mendengarkan seseorang tanpa memikirkan hal lain. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma oli dan rumput basah, menciptakan suasana yang anehnya terasa menenangkan. Aku menyadari sesuatu yang menggangguku. Aku merasa nyaman. Bukan karena kata-katanya yang istimewa, tapi karena ia tidak berusaha menjadi istimewa. Ia tidak menatapku sebagai janda kaya, tidak pula sebagai perempuan yang harus diperlakukan berlebihan. Di matanya, aku hanya seorang pemilik mobil yang butuh bantuan. Saat mesin akhirnya menyala, suara itu terdengar seperti nafas yang kembali. Faris tersenyum kecil, seolah puas dengan pekerjaannya. Aku mengucapkan terima kasih. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum tanpa beban. Senyum yang tidak kupaksakan. Ketika ia berpamitan dan motornya meninggalkan halaman rumahku, aku masih berdiri di sana, memeluk diriku sendiri. Ada perasaan asing yang tertinggal. Sesuatu yang hangat, namun membingungkan. Aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menetap lebih lama dari yang seharusnya di dalam hatiku. Hari itu, mobilku kembali berfungsi.
Tapi aku tidak menyadari satu hal penting. Sesuatu di dalam diriku justru mulai berhenti berjalan seperti biasa. Dan tanpa kusadari, bengkel kecil dan montir sederhana itu telah membuka pintu menuju perasaan yang selama ini kututup rapat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali mengendarai mobilku melewati jalan yang sama, meski sebenarnya tidak ada keperluan mendesak. Aku mengenakan dress kasual berwarna abu muda, panjang selutut, tanpa perhiasan mencolok. Rambutku kali ini dibiarkan terurai, tertiup angin siang yang hangat. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebetulan, hanya ingin memastikan kondisi mobil benar-benar baik. Namun hatiku tahu, aku sedang mencari sesuatu yang lain. Bengkel itu kecil, jauh dari kata rapi atau modern. Dindingnya kusam, lantainya bernoda oli, dan suara logam beradu hampir tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Faris. Ia sedang membungkuk di depan mesin mobil lain. Kaos bengkel yang sama, kini lebih gelap oleh keringat. Tangannya bergerak cepat, penuh keyakinan. Entah kenapa, pemandangan itu membuatku berhenti sejenak sebelum turun dari mobil. Ia menoleh saat mendengar langkah kakiku. Senyumnya muncul, sama sederhana seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada pertanyaan berlebihan. Ia hanya menyapaku, seolah kehadiranku adalah hal biasa. Aku justru yang merasa sedikit canggung, berdiri di antara bau oli dan suara mesin, dunia yang sangat jauh dari keseharianku. Aku duduk di bangku kayu di sudut bengkel. Tas kecilku kuletakkan di samping. Gaunku terasa terlalu bersih di tempat itu. Sepatuku terasa asing di lantai yang kasar. Namun anehnya, aku tidak ingin pergi. Faris sesekali melirik ke arahku, memastikan aku nyaman, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Tidak ada usaha untuk menghibur, tidak ada basa-basi kosong. Saat ia akhirnya menghampiriku, tangannya masih kotor oleh oli. Ia meminta izin sebelum duduk, menjaga jarak dengan sopan. Kami berbincang ringan, tentang cuaca, tentang jalanan yang semakin padat, tentang pekerjaannya yang melelahkan. Ia bercerita tanpa mengeluh, seolah lelah adalah bagian alami dari hidup, bukan sesuatu yang perlu disesali. Sore mulai turun. Cahaya matahari menyelinap di antara celah atap bengkel, jatuh tepat di wajahnya. Saat itu, dunia terasa melambat. Aku sadar, ada perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan, tanpa izin, tanpa rencana. Perasaan yang seharusnya tidak ada, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Saat aku berpamitan, Faris mengangguk hormat. Tidak ada janji untuk bertemu lagi, tidak ada kalimat yang mengikat. Namun ketika aku melangkah pergi, hatiku tertinggal di bengkel kecil itu. Aku tahu, sejak hari itu, aku tidak lagi sekadar datang untuk mobilku. Aku datang karena ada sesuatu di dirinya yang membuatku ingin kembali, meski aku belum berani mengakuinya. Sejak kunjungan itu, aku mulai lebih sering memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kupikirkan. Aku mengenakan kemeja putih longgar dan celana kain sederhana saat kembali ke bengkel beberapa hari kemudian. Seolah dengan berpakaian lebih biasa, jarak di antara kami bisa terasa lebih dekat. Namun justru di sanalah, aku mulai benar-benar menyadari betapa jauhnya dunia kami berderi. Aku melihat Faris dari balik kaca mobil sebelum turun. Ia tertawa kecil bersama rekan kerjanya. Wajahnya terlihat ringan, tanpa beban yang rumit. Tawa itu membuat dadaku menghangat, sekaligus menyesakan. Aku datang membawa masa lalu, sementara ia berdiri dengan masa depan yang masih terbentang luas di hadapannya. Saat ia menyapaku, senyumnya tetap sama, tapi kini aku mulai membaca hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Cara ia menjaga jarak, caranya berbicara yang tetap sopan namun tidak melampaui batas. Seolah tanpa kami bicarakan, ada garis tak kasat mata yang sama-sama kami hormati. Aku duduk kembali di bangku kayu. Tas kecilku kupeluk di dada. Di sekelilingku suara bengkel tetap riuh, tetapi pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tidak pernah keluar dari bibir. Apakah ia melihatku hanya sebagai pelanggan, atau sebagai seorang perempuan yang terlalu rumit untuk didekati? Aku menatap pakaian kerjanya yang lusuh, lalu membandingkannya dengan hidupku yang rapi dan terencana. Aku hidup dari kenyamanan yang diwariskan dan dijaga,
sementara ia hidup dari tenaga dan waktu yang terus terkuras. Perbedaan itu kini terasa seperti tembok, bukan lagi sekadar jarak. Dalam percakapan singkat kami, ia bercerita tentang rencananya mengikuti pelatihan agar bisa membuka bengkel sendiri suatu hari nanti. Matanya berlinar saat bercerita, penuh harapan. Aku tersenyum, mengangguk, menyemangati. Namun di dalam hatiku, ada rasa takut yang tumbuh pelan. Aku tahu, aku bukan bagian dari rencana itu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya ku cari? Cinta atau sekadar pelarian dari kesempian? Aku takut perasaanku hanyalah bentuk lain dari kekosongan yang mencoba mencari bentuk. Dan aku takut, jika aku membiarkannya tumbuh, aku justru akan merusak ketenangan hidupnya. Sore itu, langit terlihat mendung. Aku berdiri lebih cepat dari biasanya, mengakhiri kunjunganku dengan alasan yang dibuat-buat. Faris menatapku sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk. Kami berpisah dengan senyum yang sama-sama dipaksakan. Dalam perjalanan pulang, aku membuka kaca jendela, membiarkan angin menyapu wajahku. Ada perasaan berat yang tidak bisa kutepis. Aku menyadari bahwa kedekatan ini, sekecil apapun, telah membuatku terlalu berharap. Malamnya di rumah yang kembali sunyi, aku berdiri di depan cermin. Kemeja putih itu kini terasa asing di tubuhku. Aku melihat diriku sendiri, seorang perempuan dewasa, mapan, namun rapuh. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memilih, mendekat dan melukai, atau menjauh demi menjaga. Dan disitulah, jarak itu benar-benar lahir. Bukan karena ia menolakku, bukan karena dunia melarang kami, tetapi karena aku mulai memahami bahwa ada cinta yang tumbuh bukan untuk dimiliki, melainkan untuk disadari batasnya. Hujan turun tanpa peringatan sore itu, membasahi jalanan dan atap bengkel dengan suara yang ritmis, seolah mengiringi kegelisahan di dadaku. Aku datang dengan mengenakan kemeja putih longgar dan celana hitam polos. Rambutku kuikat seadanya. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada usaha untuk terlihat istimewa. Aku hanya ingin hadir apa adanya, meski hatiku tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Bengkel hampir tutup. Beberapa lampu sudah dimatikan, menyisakan cahaya temaram yang memantul di genangan air. Faris berdiri di dekat pintu, membersihkan tangannya dengan lap kain. Saat melihatku, ada keterkejutan singkat di matanya. Lalu senyum itu muncul lagi. Senyum yang selama ini membuatku lupa diri. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak yang kini terasa begitu nyata. Suara hujan mengisi ruang di antara kami, menggantikan kata-kata yang tak pernah terucap. Ia bertanya singkat tentang mobilku, tentang keperluanku datang. Aku menjawab seperlunya, karena aku tahu, jika aku berbicara terlalu jujur, semua pertahananku akan runtuh. Ada jeda panjang. Mataku tertuju pada tangannya yang kini bersih. Namun bekas oli tetap membekas di sela-sela kuku. Tanganku sendiri ku genggam erat, menahan getar halus yang muncul tanpa izin. Aku ingin mengatakan banyak hal, tentang kenyamanan yang ia beri, tentang rasa hangat yang tumbuh diam-diam, tentang bagaimana kehadirannya mengisi ruang sunyi dalam hidupku. Namun bibirku memilih diam. Faris memecah keheningan dengan suara pelan. Ia berkata bahwa akhir-akhir ini aku terlihat berbeda, lebih sering datang, namun terasa lebih jauh. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hatiku tepat di tengah. Ternyata ia merasakan perubahan itu, meski aku berusaha menyembunyikannya. Aku menunduk, menatap lantai yang basah. Dalam hati aku berperang dengan diriku sendiri. Mengaku berarti membuka pintu yang tak siap kututup. Diam berarti membiarkan perasaan ini layu tanpa pernah tumbuh. Keduanya terasa menyakitkan. Akhirnya aku mengangkat wajahku, menatapnya langsung. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Aku ingin mengatakan bahwa aku menyukainya, bahwa aku merasa hidup kembali sejak mengenalnya. Tapi yang keluar hanyalah senyum tipis dan ucapan terima kasih karena selalu bersikap baik padaku. Ia mengangguk pelan, seolah mengerti lebih dari yang kuucapkan. Tidak ada desakan, tidak ada pertanyaan lanjutan.
Di sanalah aku sadar, perasaan ini mungkin tidak sepihak. Namun kami sama-sama memilih untuk tidak memberinya nama. Hujan mulai reda. Aku melangkah pergi dengan payung yang kupinjam darinya. Sebelum aku benar-benar menjauh, ia memanggil namaku. Aku menoleh, berharap sekaligus takut. Ia hanya berkata agar aku hati-hati di jalan. Kalimat sederhana itu menjadi penutup dari segala hal yang tidak pernah kami ucapkan. Dan saat aku melangkah pergi, aku tahu, inilah puncak dari perasaan yang tak pernah diresmikan. Cinta yang hadir, terasa, namun memilih tinggal sebagai rahasia di antara dua hati yang sama-sama tahu batas. Sejak sore hujan itu, aku tidak kembali ke bengkel. Aku sengaja memilih rute lain setiap kali berkendara, menghindari jalan yang mungkin mempertemukanku dengannya. Aku mengenakan pakaian serba hitam dalam hari-hariku, bukan sebagai simbol duka, tetapi sebagai bentuk perlindungan. Hitam membuatku merasa aman, menyembunyikan perasaan yang belum benar-benar padam. Hari-hariku kembali sunyi, namun kali ini sunyi itu terasa berbeda. Tidak lagi kosong, melainkan penuh oleh hal-hal yang sengaja ku tahan. Setiap pagi, aku tetap bangun di rumah besar ini, menyeduh kopi sendiri, duduk di dekat jendela dengan pandangan kosong. Aku sering teringat cara Faris berbicara tanpa berlebihan, caranya mendengarkan tanpa menghakimi. Kenangan itu datang tanpa permisi. Aku tahu, menjauh adalah pilihanku. Tidak ada yang memintaku pergi. Tidak ada yang mengusirku dari dunianya. Justru itulah yang membuat keputusan ini terasa berat. Aku meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kumiliki. Dan kehilangan yang seperti itu seringkali lebih menyakitkan. Suatu kali, mobilku kembali bermasalah kecil. Lampu indikator menyala, sesuatu yang bisa kuperbaiki di bengkel manapun. Tanganku sempat gemetar di atas setir. Aku hampir berbelok ke arah bengkel itu, hampir menyerah pada kebiasaan lama. Namun aku menarik nafas panjang dan terus melaju. Aku tahu, jika aku kembali, semua jarak yang kubangun akan runtuh. Aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah aku pengecut karena memilih pergi? Namun semakin kupikirkan, semakin aku yakin bahwa ini bukan tentang keberanian atau ketakutan. Ini tentang tanggung jawab. Aku membawa luka lama, status, dan dunia yang rumit. Ia pantas mendapatkan kisah yang sederhana dan utuh, bukan bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Malam-malamku kini lebih sering diisi dengan diam. Aku duduk di sofa dengan lampu redup, mengenakan sweater tipis, memeluk lututku sendiri. Tidak ada pesan yang kutunggu, tidak ada panggilan yang kurindukan secara terang-terangan. Tapi ada nama yang sesekali muncul di kepalaku, lalu cepat-cepat kusimpan kembali. Aku percaya, Faris mengerti. Ia bukan tipe orang yang mengejar atau menuntut penjelasan. Justru itulah yang membuatnya semakin sulit dilupakan. Ia membiarkanku pergi dengan caraku sendiri, tanpa membuatku merasa bersalah, tanpa menahanku dengan janji apapun. Hari demi hari berlalu. Perasaan itu tidak hilang, hanya berubah bentuk. Ia menjadi lebih tenang, lebih dewasa, tidak lagi menuntut untuk dimiliki, hanya ingin dikenang dengan baik. Aku belajar menerima bahwa ada pertemuan yang hanya bertugas mengingatkan kita bahwa hati kita masih bisa merasakan. Aku mulai tersenyum lagi meski sendiri. Aku mulai merasa utuh tanpa harus mengisi kekosongan dengan kehadiran siapapun. Menjauh tidak selalu berarti kalah. Kadang itu adalah cara paling jujur untuk mencintai tanpa melukai. Dan di sanalah aku berdiri sekarang. Seorang perempuan yang memilih melangkah mundur, bukan karena tidak mampu mencintai, tetapi karena mencintai terlalu dalam, hingga aku rela melepaskan, agar satu hati lain bisa berjalan ke masa depan tanpa beban namaku. Malam ini,
Aku duduk sendiri di ruang keluarga dengan lampu temaram yang sengaja tidak kunyalakan sepenuhnya. Aku mengenakan pakaian rumah yang sederhana, kaos lembut dan celana panjang nyaman. Rambutku tergerai tanpa usaha apapun. Tidak ada lagi kebutuhan untuk tampil kuat atau sempurna. Di rumah ini, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Hening kembali menyelimuti, tetapi tidak lagi menakutkan. Aku mendengarkan nafasku sendiri, detak jam dinding yang dulu terasa menyiksa, kini terdengar seperti pengingat bahwa waktu tetap berjalan, apapun yang terjadi. Aku menyeduh teh hangat dan membiarkan uapnya naik perlahan, sama seperti kenangan yang kini muncul tanpa melukai. Aku tidak lagi bertanya-tanya bagaimana jika aku memilih jalan berbeda. Tidak lagi membayangkan kehidupan yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku belajar bahwa tidak semua perasaan harus berujung pada kebersamaan. Beberapa hanya datang untuk menghidupkan, lalu pergi dengan tenang. Faris tidak pernah lagi muncul dalam keseharianku, tetapi kehadirannya meninggalkan jejak yang lembut. Ia mengingatkanku bahwa aku masih mampu merasa nyaman, masih bisa tersenyum tanpa beban, masih bisa tertarik pada ketulusan tanpa perlu memiliki. Dari dirinya, aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang menggenggam, kadang tentang melepaskan dengan penuh kesadaran. Aku berdiri di dekat jendela, menatap malam yang tenang. Lampu-lampu di luar berpendar lembut, seperti kehidupan orang lain yang terus berjalan dengan cerita mereka masing-masing. Aku tidak merasa tertinggal. Aku hanya sedang berada di jalanku sendiri, dengan ritme yang kupilih. Sebagai seorang janda, aku sering dianggap kuat karena terbiasa sendiri. Namun malam ini aku mengakui pada diriku sendiri bahwa kekuatanku justru lahir dari keberanian untuk jujur pada perasaan tanpa harus memaksanya tumbuh ke arah yang salah. Aku mencintai, dan itu sudah cukup. Aku menarik nafas panjang, merasakan ketenangan yang jarang kurasakan sebelumnya. Rumah ini masih besar, masih sunyi, tetapi tidak lagi kosong. Setiap sudutnya kini menyimpan penerimaan, bukan penyesalan. Aku tidak menghilangkan apapun, karena yang tidak pernah kumiliki, memang tidak bisa hilang. Jika suatu hari aku kembali bertemu dengannya, aku ingin bisa tersenyum tanpa rasa berat. Bukan sebagai seseorang yang pernah hampir mencintai, tetapi sebagai seseorang yang pernah belajar tentang arti cinta yang paling dewasa. Aku melangkah ke kamar, mematikan lampu satu persatu. Dalam gelap, aku merasa utuh. Karena kini aku tahu, ada cinta yang tidak tinggal, tetapi selamanya mengubah cara kita memandang diri sendiri. Dan disitulah kisahku berakhir. Bukan dengan pelukan atau janji, melainkan dengan ketenangan. Karena kadang cinta yang paling indah adalah yang tidak kita miliki, namun berhasil membuat kita pulang sebagai versi diri yang lebih hidup.